Oke teman-teman, ini market sebelum buka sambil menunggu beberapa detik lagi. Saya tertarik dengan saham Toys karena kemarin ditutup auto reject atas. Ya, saya lihat, ini udah buka nih. Oke, rame sekali di awal perdagangan, jadi saya masih menunggu dulu karena biar agak sedikit stabil. Saya juga mencermati ada beberapa saham yang menarik, termasuk saham Mina. Karena saham ini udah jatuh terlalu dalam, sehingga saya akan memanfaatkan peluang yang namanya panic selling. Oke, nah ini kayaknya ditarik lagi nih saham Mina. Saya tertarik untuk ngambil di harga 55, siapa tahu nanti dikasih. Bentar, sambil melihat pergerakannya dulu karena masih awal sesi biar stabil. Oke, saya ketik saham Mina, saya coba antri di 55, maksimal 18.000 lot dengan dana saya 100 juta. Saya coba antri nih, udah beli antrian di 55. Sambil menunggu dikasih barangnya apa tidak nanti. Di sisi lain saya juga mengamati saham Toys yang cukup menarik, signifikan, namun saya tetap akan menunggu ketika saham itu sudah agak stabil. Nah, ini dia Toys juga udah mulai turun. Oke. Nampaknya orderan saya di Mina di 55 akan saya cek dulu. Di portofolio ada belum? Ternyata belum dapat, teman-teman. Jadi ini masih menunggu saja. Kira-kira mungkin orderannya baru masuk ya, belum. Oke. Masih di 55. Nah, ini Toys juga udah mau menyentuh auto reject bawah. Ini kita harus berhati-hati dulu ya teman-temannya kalau udah kayak gini, karena takutnya nanti justru kita malah nggak bisa keluar kalau kita paksakan untuk beli. Nah, saham Mina nampaknya agak sedikit susah kita dapatkan di harga 55. Saya mencoba akan saya amen di harga 56 nantinya, tapi akan saya lihat dulu. Belum muncul juga di harga 55 ya. Jadi bagi seorang scalper nih, kalau saran saya memang di awal sesi ini benar-benar waktu yang emas sekali ya. Kita harus benar-benar jeli memanfaatkan gejolak yang terjadi di pasar. Ini sebuah peluang. Oke, 55 akan saya withdraw aja, kayaknya nggak dapat, akan saya rubah nih order beli lagi nih di harga 56, bisa sekitar 17.800 lot ya. Oke, ini ya, orderan udah masuk di harga 56. Oke, sambil menunggu gerakannya apakah nanti direspon pasar apa tidak. Oh, ternyata ada yang ngasih nih. 56 udah dapat barangnya. Kita bisa cek di ini menu portofolio juga ya, nanti akan saya cek sebentar lagi. Oke. Nah, udah plus nih. Saya beli di 56, sekarang harganya 57, senilai 17.830 lot ya, dengan nilai 101 juta, udah floating profit 1,7 juta. Nah, oke, kita juga akan mencermati bagaimana respon yang saya beli di harga tadi 56. Nah, sekarang udah naik 58. Saya akan cicil jual 5.000 lot. Oke, match. Kemudian masih sisa kurang lebih 12.000 lot. Ini akan saya jual, tapi nunggu dulu dia respon, siapa tahu nanti justru diangkat naik lagi biar dapat profit yang lebih maksimal. Karena sesuai dalam buku saya juga mentargetkan take profit sekitar 3-5%. Semoga nanti bisa tercapai deh di saham Mina ini. Saya juga masih berfokus di saham ini aja karena dana saya masuk di salah satu di sini. Ini udah direspon pasar nih. Harga 58 udah di antrian bid. Oke. Ternyata 59 pelan-pelan ada yang ambil. Nah, 59 ada yang ambil nih. Saya akan langsung segera jual. Udah kejual semuanya nih di saham Mina. Berarti kita akan lihat apa yang saya dapat di saham Mina ini tadi di menu portofolio. Oke. Nah, udah bersih ya. Nah, di portofolio return saya profit 4,4 juta atau 4%-an. Nah, ini kurang lebih seperti ini gross dan netnya. Oke, akan saya lanjut lagi dengan screening saham lainnya ketika saya sudah punya cash lagi. Nah, akan saya pakai buat beli saham lainnya yang lebih menarik. Ini masih awal sesi, baru menit keempat, namun gejolak di pasar masih volatilitas tingkat tinggi, jadi saya harus menentukan saham mana yang menarik. Tadi Toys itu sudah terkoreksi sampai menyentuh ARB ya, tapi ternyata sekarang bisa diangkat lagi di level zona hijau. Saya melirik ini akan kayaknya masih mau naik lagi, namun saya belum berani masuk karena masih volume bidnya juga masih tipis. Sambil menunggu.
memang jadi seorang scalper tuh kalau saya pribadi adalah bagaimana ini yang paling penting menunggu momentumnya, harus selalu punya cash, cari yang tepat. Oke. Nampaknya Mina masih menarik lagi, ditahan. Jadi dia tuh di zona hijau tapi nggak mau turun. Saya coba antri 10.000 lot nih di harga 60. Semoga nanti ada yang ngasih. Kalau nggak dikasih biasanya akan saya cabut. Ada yang ngasih nih di harga 60. Kita lihat, cek, langsung kita antrikan sell. Saya ingin cepat aja, scalping cepat. Sekarang di harga 62. Siapa tahu dikasih atau 61 ya. Ini kok lama direspon. Dah langsung saya banting di 61. Masih 9.000 lot, ini akan saya jual pelan-pelan saja. 3.000 lot dulu di harga 61. Oke, masih sisa 5.000 lot, akan saya jual lagi di harga 61 sisanya. Oke, masih di over sebagian partial. Oke, bersih. Kita cek lagi deh di portofolio. Nah, bertambah lagi 5 juta poinnya. Dari saham Mina udah 2 kali transaksi. Oke, saya akan lanjut screening lagi. Ternyata di luar pantauan saya tadi di saham Mina, ternyata saham TOS ramai sekali. Ini makanya saya akan mencoba melihat saham TOS, kayaknya menarik sekali, volatilitasnya dapat, volumenya juga udah mulai meningkat, bid overnya udah mulai gede, ini menarik. Wow, walaupun saham Mina udah terbang, udahlah biarin lah, itu anggap aja udah bukan rezeki kita lagi kalau memang mau naik lagi. Sambil menunggu agak sedikit stabil, saya masih menunggu nih saham yang menurut saya cocok. Ini masih di menit ke-6, saya udah 2 kali transaksi. Oke, ada saham TOS yang menarik, kayaknya udah mau jebol di level 200. Saya coba ambil level di 198 aja kayaknya. Nah, 198 langsung saya HK. Saya nggak mau antri. Saya lihat, udah dapat kan semuanya, sell. Langsung saya antrikan jual, sorry, di 200-an, 200 dulu coba saya coba. Atau mungkin di 202, nanti kita lihat respon pasar. Wow, 199 tebal, 200 tebal. Nah, 202 ini saya antrikan. Oke, cepet. Nah, kita lihat laku semua belum. Oh, ternyata masih partial ya, udah sebagian laku. Masih sekitar sorry, ini belum 458 lot lagi ya. Ini mungkin sisanya kalau nggak bisa balik akan saya banting kiri aja deh, nanti sisanya tinggal dikit. Oke, saya lihat di portofolio ternyata oke, masih sisa 38 lot. Nah, udah saya banting kiri aja deh. Yang paling penting bisa laku semua. Oke, udah bersih. Kita lihat di portofolio. Nah, kita lihat J-nya di saham TOS scalping berapa detik tadi udah dapat 600.000. Oke. Kita lanjut lagi nanti di pilihan saham yang lainnya. Sambil screening saham, saya melihat saham-saham yang menurut saya menarik. Ini menit ke-8 ya, sebentar lagi. Tadi saham Mina yang memang saya jual ternyata sudah volumenya tebal dan naik signifikan, lumayan. Tetapi saya sudah keluar dan saya harus bersyukur. Saya coba lirik nih TOS Warren, siapa tahu menarik. Karena kenapa saya beli Warren? Saya juga termasuk orang yang tipe mengambil semuanya. Oke. Saya melirik lagi nih, ada Behit, siapa tahu menarik nih. Kita lihat bagaimana pergerakan harga sahamnya di running trade. Oke, saya lihat TOS Warren nampaknya menarik. Saya akan lihat TOS Warren. Oke, di harga ini saya 45, saya bisa beli dengan cash saya tuh 45. Oke, saya HK langsung sekalian. TOS Warren, saya lihat di stock price bagaimana nih bid overnya. Wow, tipis ternyata kirinya. Ini kayak sedikit saya sudah beli, namun kayaknya kok nggak direspon pasar. Biasanya yang saya lakukan adalah mungkin saya akan berani cut loss, ataupun saya akan jual BEP. Tapi pelan-pelan kita lihat respon pasar dulu seperti apa nih. Hati-hati ya teman-temannya, di Warren itu memang harganya bisa sampai ke 1 perak. Di sini memang peluang profit tinggi tapi resikonya tinggi. Nah, ini coba deh. Saya akan lihat lagi. Oke, ada yang ngambil pelan-pelan. Ini nampaknya kok diisi terus ya di kolom overnya. Saya agak sedikit mulai ragu ini. Oke, mungkin daripada ini uang saya tadi karena saya masuk full di sini, akan saya jual aja mungkin BEP ya. Nah, ini mumpung ada yang ngambil nih, akan saya coba jual BEP aja di harga 45. Sebentar, siapa tahu nanti masih direspon mau naik. Oke, harga 45 ya.
nampaknya tak jual ini aja deh, BEP ya, nggak apa-apa. Kita lihat di order list dan semuanya. Oke, buy dan sell-nya sudah dan semuanya, berarti sudah bersih ya. Saya jual BEP, rugi fee. Wow, ternyata toys-nya direspon luar biasa, bisa naik kenceng sekali. Yang tadi pagi ARB sekarang sudah bisa naik 18%. Namun ya sudahlah, kita udah jualan, yang penting cuan. Oke, sambil menunggu screening saham, karena saya sekarang posisi cash, cari saham yang menarik untuk kita transaksikan lagi. Coba lihat saham NICL. Ini juga saham udah turun terlalu banyak, biasanya saya suka. Cuman kalau dengan dana segitu, kita cari saham yang volume gede akan lebih kurang gesit. Makanya saya cari coba yang volumenya agak sedikit kecil lagi deh. Oke, saya lihat DPYP nih. Kayaknya mulai uptrend nih. Oke, saya lihat, oke. Udah berani. 670 langsung saya HK di harga 1560. Oke, enter. Ya. Oke, kita lihat respon pasar seperti apa. Udah done ya statusnya ya, buy di 1560, saya 600 lot. Oke, udah naik sedikit BPYB. Nah, ini floating profit 0,6, 600.000 ya. Oke, saya coba antri di 1570, tapi kita lihat dulu siapa tahu masih mau naik nih. Sudah ditarik 1575. Saya selalu siapkan kursor saya untuk di 1575, tinggal banting kiri. Ternyata ada yang jual di kiri. Oke, tadi saya average saya di 1560 dan ternyata turun, volume kiri semakin menipis. Kalau tidak sesuai harapan, saya akan melakukan cut loss. Namun saya akan coba dulu nih untuk jual BEP aja nampaknya. Akan saya jual BEP nih. Nah, udah nih. Kita lihat partial. Oke, sebagian ada yang dikejual di 1575, namun sisanya nih masih sisa, akan saya jual cut loss aja deh, atau BEP nanti kita tunggu. Ternyata minus. Floating loss. Oke, jual rugi aja deh 1550. Oke, enggak apa-apa. Ini juga saya juga pernah rugi ya teman-teman. Itu tadi yang di bawah itu BPYP kena rugi fee, dan di atas Toys Warren itu juga saya juga rugi fee. Oke teman-teman, jadi saya nggak selamanya itu selalu untung ya, pasti juga saya ngalamin cut loss. Dan di sini yang paling penting bagi saya seorang scalper adalah saya selalu punya cash untuk selalu mengambil peluang di saham-saham lainnya. Oke, sekarang udah menit ke-13 nih. Saya coba-coba screening di saham-saham lainnya, siapa tahu ada yang menarik lagi. Ini saya coba Toys lagi nih, kayaknya menarik nih saham hari ini. Toys bisa luar biasa sekali. Transaksinya, volumenya besar, dan frekuensinya juga gede. Mungkin teman-teman yang mungkin sedikit agak bingung, memang scalping tuh cepet ya, kita harus mengamati dari sisi semuanya ya, screening running trade, kita harus lihat order list, bagaimana antrian kita, apa kita harus juga ambil keputusan yang sangat cepat sekali, apa itu akan kita jual atau mungkin kita amen, withdraw, itu sangat pengambilan keputusan sangat cepat, itu ditentukan di saat kayak seperti ini. Oke, sampai saat ini saya juga masih belum punya pilihan saham lagi, saya masih screening saham. Kayaknya menarik nih. Oke, saya beli lagi nih di harga Toys 208. Saya langsung HK karena kayaknya udah mau jebol resist. Oke, kita lihat lot. Oke, masih di harga sama 208. Semoga itu nanti akan direspon. Semoga ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini ada yang HK nih. 208, semoga 210 ada yang jebol. Kalau nggak sesuai harapan, biasanya langsung saya banting jual BEP, atau turun 1 tik 2 tik akan saya jual. Namun kita tunggu dulu nih, udah di menit mungkin sekitar ini menit ke-13an ya, ke-14. Ini udah 210 nih, ada yang ngambil. 212 akan saya jual di harga 212. Oke, siap. Nah, kita lihat, nah, dan semuanya bersih. Jadi saya bisa beli di 208 dan bisa jualan di 212.
Oke. Kita saya lihat di portofolio bersih, di portofolio return yang sekarang udah profit 7 juta nih ya, satu hari udah dapat 7% nih dari modal. Di gain loss saya lihat, wow, di Toys dengan all in saya bisa dapat 2,1 juta, 2%-an. Oke, saya lanjut lagi screening. Dengan seperti ini saya in out cepat dan saya punya cash yang cukup untuk selalu mengambil pulang. Wow, ternyata Toys-nya direspon luar biasa ya, naik signifikan hampir 24%. Dan tadi saya sudah jual di 212, jadi memang ya sudahlah, itu yang namanya rezeki. Kalau belum ya sudah gitu. Saya coba antri lagi nih, kayaknya menarik nih. Siap-siap untuk antri. Oke, saya ambil. Oke. Oh, minanya juga masih tertahan di harga 62. Jadi maaf ya teman-teman, ini kalau misalnya saya sedikit belepotan karena memang kecepatan tangan, pikiran, dan omongan ini kadang nggak sesuai. Saya harus bersikap lebih cepat. Jadi memang pengambilan keputusan di sini sangat cepat sekali kalau kita mau scalping, karena aku akan memanfaatkan gejolak pasar yang terjadi. Gitu. Oke, akan lihat NICL nih. Wow, tadi udah sempat merah, sekarang udah kayaknya mau hijau nih. Tapi kita lihat dulu deh nanti kalau tertarik. Wow, ternyata Toys-nya udah diangkat 25%. Aduh, kita ada jualan tadi 212, tapi enggak apa-apa. Yang penting cuan, gitu. Oke, sambil menunggu screening saham lainnya, siapa tahu masih ada yang cukup menarik. Oke, kayaknya saya melirik lagi nih di 216. Saya coba antri lagi di 216, siapa tahu dikasih. Kita lihat di order list. Oke, statusnya masih open ya teman-teman ya. Saya mencoba lagi untuk memanfaatkan peluang, dan ternyata mungkin udah ditarik 218. Kayaknya 220 juga ditarik. Kayaknya saya withdraw aja, kayaknya nggak dapat. Oke, saya withdraw. Oke, telat. Oke, saham Toys Warren kayaknya masih menarik. Tadi saya juga sempat beli dan jual di harga BEP di sini ya, di harga 45. Namun saya perhatikan induknya udah naik kenceng, tapi ini kok nggak mau kenceng-kenceng ya naiknya. Tumben nih Warrennya. Oke, saham Behit saya lirik, volumenya cukup tebal. Kalau di 114 ini udah kayaknya agak sedikit berat deh, ini volume terlalu gede banget. Oke, saya masih melirik di saham Toys nih. Ternyata udah mulai turun lagi. Siapa tahu nanti kita masih bisa memanfaatkan peluang. Itu akan saya kasih tahu. Ini broker summary-nya YP yang pengambil dan seller paling banyak. Oke, saya amatin dari bid offer-nya atau tape reading. Nampaknya saham ini kuat sekali ya, ditahan terus nggak mau turun. Oke, saya masih, wow, ternyata tadi yang kita sudah jual beli di saham Mina sekarang merah lagi. Wah, bersyukur ya. Nah, ini teman-teman, kita yang namanya trading saham mau scalping itu kita harus selalu take profit dan disiplin cut loss. Kalau kita jual ternyata naik lagi, ya sudah, bersyukur saja, yang penting kita dikasih cuan. Tapi kita punya kesempatan uang kita untuk selalu bisa muter. Nah, di Mina ini kita tadi sempat cuan banyak nih di sini. Oke, saya masih menunggu. Kalau nanti mungkin menarik atau panik selling, saya akan ambil lagi. Kalau memang ada, kalau enggak ya kita tinggalkan, kita cari lainnya. Jadi di saham itu saya bisa berkali-kali in out di beberapa saham. Wow, Behitnya ada yang narik nih di 115. Namun saya juga masih melihat dulu, kayaknya belum berani deh. Volumenya terlalu tebal. Ini menit ke-20 nih, ada saham yang menarik nampaknya. Wow, tos kayaknya udah mulai guyuran ini. Saya akan pantau nih di bid offernya. Oke, menyiapkan untuk beli. Siap-siap, siapa tahu nanti ada peluang. Oke, kita lihat dulu bid offernya.
Biasanya kalau udah all time high gini kita juga harus hati-hati ya teman-teman. Kalaupun nanti mau beli, benar-benar harus dikendalikan yang namanya over trading. Kita tadi udah beli di bawah, udah naik, udah untung. Jangan sampai kita tergoda ataupun FOMO, kita beli lagi dan ujung-ujungnya malah kecantol. Nanti kalau kecantol, profit yang kita dapat tadi justru hilang. Nah, saran saya bagi teman-teman tolong dikendalikan. Ini yang saya sebut sering namanya dengan over trading. Jangan sampai over trading gitu. Kalaupun ngambil, kurangin jumlah lotnya. Nah, seperti itu juga gitu. Saya biasanya juga suka nih nunggu saham-saham yang turun-turun gini. Nah, pas turun gini aku akan memanfaatkan peluang nih. 212 saya enter. Oke. Dapat nggak ya? Oh, ternyata nggak dapat, ketinggalan nih kayaknya. Saya cek. Oh, ternyata open ya kan. Saya nggak dapat. Oke, saya withdraw aja karena udah ketinggalan. Saya withdraw. Oke. Oke, saya screen running trade lagi. Tadi sih rencananya saya itu mau beli di 212, akan saya jual di 214 atau 216, tapi ketika saya beli ternyata nggak dikasih. Ini ada saham nih, Trim, Mina, ini juga masih, oh Minanya masih merah. Oke, ini di menit 21 ya, bentar lagi. Oke. Nah, kondisi seperti ini saya selalu punya cash, jadi ada kesempatan di running trade yang menarik, saya langsung HK gitu. Tapi saya pengen keluar masuknya cepat. Ini ada saham BMHS, saya akan lihat di stop price-nya BMHS seperti apa. Kemarin udah naik ya beberapa hari ya, wajar kalau ada koreksi dikit. Saya akan coba kira-kira kalau beli BMHS gimana ya, kita coba dulu deh. Coba bisa max buy-nya berapa? Oh, ternyata saya bisa beli sekian, 900-an lot. Oke. Tunggu dulu deh, kayaknya belum ada gerakan. Jadi di sini saya juga tidak melulu melihat chart ya teman-teman. Saya juga sudah mengamati kepada volatilitas dan pengamatan dari volume sekaligus running trade. Chart sebenarnya saya juga punya gambaran, kadang saya udah melihat sebelumnya, misalnya tadi kayak Mina udah terkoreksi cukup tajam, kemudian saham Toys yang kemarin sebelumnya ARA gitu. Jadi benar-benar aku memanfaatkan peluang-peluang seperti ini. Oke, saya lihat Empo ini kayaknya menarik, ini udah 18%. Oke, saya ketik Empo. Oke, kalau beli saya 6 ribuan lot ya dengan total dana saya. Saya akan coba deh beli, ini sikat 159. Oke, kita lihat. Oh, masih open. Oh, nggak dapat. Oke, saya withdraw. Oke, saya cek. Saya withdraw ya, emponya nggak dapat ya tadi. Karena udah duluan direspon, udah ada yang narik di harga 160, ketinggalan kereta. Jadi biasanya langsung saya withdraw lagi. Saya melihat saham truknya juga menarik nih. Udah 11% naiknya ini. Volatilitasnya kan ada kan seperti ini. Oke, saya lihat saham truk. Oke, 5.000 lot saya akan coba kira-kira nanti beli mungkin 134 atau berapa nih, kayaknya mulai menarik ini. Oke, 134 saya HK. Oke, ini masih partial, aku lihat nih ya, ini gerak-gerak ini ya, saya belum mendapatkan semuanya. Saya akan tunggu, siapa tahu nanti dikasih semua pesanan saya yang 5.000 lot tadi. Kita lihat di udah dikasih semuanya nih. Sekarang udah naik 1 poin di 135. Tentunya udah floating profit kan, saya ingin jual kalau cepat aja nih mungkin di 136 kali ya. Udah 136 atau 135, saya lihat responnya dulu, siapa tahu masih mau naik. Oke. Oke, 136 nih kayaknya menarik nih. Oke, kita tunggu dulu. Nah, tadi karena saya nggak ingin jual, kayaknya ini orang pada jual semua nih di 136, akan saya jual aja deh. Di 13 berapa ya cocoknya ya. Bentar kita tunggu. Wow, ternyata kok ditebelin nih. Mantep. Oke, langsung siap eksekusi 137. Saya siap send nih ya, tinggal ketik. Oke, send. Nah, masih di 137 saya lihat nih partial. Nah, ini dia. Saya bisa beli di 134 dan jual di 137. Seperti itu yang namanya scalping, memanfaatkan peluang. Selnya udah gak ada, kita lihat di portofolio. Chain loss, mantap. Jadi 1,2 juta. Oke. Tosnya juga udah mulai turun. Saham truknya udah mulai turun ya, kita udah jualan di 137.
Sekarang saya punya cash lagi, jadi saya selalu punya cash dan saya akan menunggu momentum lagi ketika ada saham yang menarik. Saham roda nih kayaknya menarik nih, udah 3,5%. Kita lihat, saya belum berani ngambil nih karena overnya justru tebal. Nah kok tiba-tiba nih 89 ada yang mencoba untuk ngambil. Oke, ada yang ngambil ternyata ya. Oke, coba saya langsung lihat roda harga 90, kira-kira saya bisa beri berapa lot? 12.000 lot. Wow, ternyata udah ada yang ngambil nih. Oke, HK 191. Oke. Oke. Satu 92 naik. 193. Yap, jualan di 193 aja deh. Nampaknya nggak bisa semuanya. Oh, ternyata udah laku semuanya. Mantap juga nih. Oke, udah bersih ya. Kita lihat di portofolio lagi. Nah, roda. Oke, dapat 800.000 netnya. Mantap. Jadi kita udah netnya 9 juta. 9%an dari modal. Lumayan ya. Udah 26 menit. Udah dapat 9%an. Oke, saya juga ada lossnya ya. Di 202 tadi rugi BEP karena saya jual V. Dan sekarang di menit 26 nih saya punya cash lagi. Jadi ketika ada momentum saya cuma memanfaatkan gejolak yang ada di pasar untuk volatilitasnya. Kemudian kita lihat juga IHSG minus 0,5. Wow, ternyata rodanya ditarik nih 19 sampai 95 ya. Jadi saya udah jualan tadi, tapi tidak apa-apa, syukurin aja, yang penting bersyukur dan kita udah dikasih cuan. Kalau nanti menarik kita bisa ambil lagi. Kita lihat nih bid overnya saham roda. Oke, kayaknya saya masih tertarik nih membeli saham roda kayaknya. Oke, 95 saya akan coba nih. Saya siap agak, saya kurangi lotnya ya. Saya ngambil cuma 3.000-an lot ini. Oke, siap-siap. Ini saya mau saya enter. Oke, enter sekalian. Dah dapat di harga 95. Kita lihat, langsung saya siapkan order sell secara manual. Oke. Wow, ternyata ini kok di kolom over nih ya. Oke, kita lihat. Wah, tidak sesuai harapan. Saya akan jual BEP aja. Karena apa? Karena 96-nya udah terlalu tebal. Jadi sehingga saya ragu. Dah, jual BEP aja 3.000 lot. Buy di 95 dan jual lagi 95. Tadi udah profit di roda 800-an ribu ya. Kita lihat bagaimana berkurang nggak? Wah, ternyata berkurang. Jadi tinggal 700-an ribu. Jadi yang 100 ribunya net tadi karena aku beli 3.000 lot dan tak jual BEP. Oke, yang saya temukan teman-teman ini ada saham roda ya. Ini cukup kenceng sekali nih. Ternyata direspon, tadi saya mah jual BEP tapi tidak apa-apa. Yang penting hari ini masih dalam zona profit yang menurut saya udah lumayan sekali. Saya lihat saham ada Zebra, ada Beef. Oke, saya lihat nih di orderan buy Beef. Oke, max saya mungkin bisa beli dengan 12.000 lot di harga 88. Saya ingin nyoba 3.500 lot atau 89 nih, kita lihat dulu. 89. Nah, udah dapat ya harga 89. Langsung saya siapkan order sell manual harga 89. Biasanya langsung saya pasang nih di harga 89. Siapa tahu nanti bisa kejual. Wow, ternyata 89-nya di over dan sekarang di 88 ya kan. Oke, Beef. Saya beli di 89, siapa tahu nanti ditarik nih, ada yang ngambil lagi nih YP. Nah, ini untuk rincian brokernya. Oke, 89 udah di bid ya. Oke, ada yang nganjelin lagi 5.000 lot tadi ya. Kita tunggu, siapa tahu naik, mungkin 1 tick 2 tick akan saya jual. Kalau tidak sesuai harapan langsung akan saya eksekusi. Nah, di sini saya memang berfokus kepada satu saham ya, karena memang saya lagi beli saham ini dan ingin saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya apa yang saya beli akan saya fokuskan dulu. Kalau mungkin gerakannya agak sedikit lama, biasanya akan saya sambi dengan pilihan screening saham lainnya. Jadi kalaupun saya memilih saham paling cuma isinya 2. Oke, kayaknya di harga 90 nih. Saya siap jual aja nih, kayaknya 1 tick aja kalau direspon pasar nantinya. Ini tangan kiri saya udah siap-siap pegang enter kalau nanti ada yang ngambil. Oke, siap-siap sambil nunggu.
Kira-kira ada nggak nih? Soalnya bidnya udah tebel nih, menarik nih menurut saya. Harusnya overnya langsung dimakan. Oke. Udah deh, jual BEP aja deh. Kalau tidak salah harapan. Oke. Dan ya, jadi saya jual BEP lagi ya, teman-teman ya. 89, jual 89 juga. Saya lihat nih, ada biaya fee-nya nih, 124.000. Ini biaya fee yang saya keluarkan karena tadi saya jual beli di saham BIF BEP gitu. Oke, hari ini udah lumayan nih grossnya, netnya 8,8 juta. Sekarang udah jam setengah 10. Oke, 8,8% lumayan, dapat 8,8 juta dari modal 100 juta. Wah, ini rincian gen loss saya teman-teman ya. Saham truk, Toys Warren, Toys, Roda, Mina, BIF, PPIP ya. Ini saya ada sekitar 7 saham yang saya transaksikan hari ini. Dan ada win-nya, ada loss-nya. Ini lot-nya. Ini saya beli harganya, ini harga jualnya. Kemudian ini persentase kenaikannya. Nah, yang ini tuh gross, sama yang sampingnya itu adalah netnya. Gross itu profit yang saya dapat, kalau net itu benar-benar yang bersih yang sudah saya terima. Jadi hari ini grossnya saya tuh 11,3 juta, namun yang saya terima bersih 8,8 juta. Jadi asumsi modal 100 juta nih, saya udah dapat 8,8% selama setengah jam perdagangan di tanggal 1 September 2021.